Kementerian Komunikasi dan Informasi kini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau disingkat Komdigi. Puncak pimpinan kementerian pun berganti seiring Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinetnya. Lalu bagaimana proses transisi perubahan nomenklatur beserta menterinya? Apa saja program prioritasnya? Kita simak wawancara khusus Valencia Melvinci bersama Wamen Komdigi Nezar Patria. Pagi pemirsa di kantornya Wamen Mas Nezar. Mas Nezar, kalau seandainya sekarang ini kan ada transisi ya dari yang sebelumnya Menteri Kominfo Budi Ari, kemudian sekarang sudah menjadi Menteri Komdigi ada Mbak Mutia Hafid. Penyesuaiannya itu seperti apa sih Mas? Penyesuaiannya normal aja. Normal aja ya, karena ini kan sesuatu yang biasa sebetulnya ya, pergantian kepemimpinan dan rotasi dan lain sebagainya. Saya kira biasa dalam organisasi gitu ya. Dan saya menghadapi ini cukup sering gitu. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan gaya-gaya kepemimpinan itu memang mutlak harus diperlukan ya. Kalau kita bekerja dalam tim, bekerja dalam organisasi. Jadi kita harus tahu mungkin ada perubahan-perubahan dalam style dan lain sebagainya. Mutia Hafid juga jurnalis ya Mas ya, backgroundnya. Tapi Mas, pada saat dulu menjadi jurnalis, kemudian sempat jadi ketua AJI, kemudian menjadi Wamen Kominfo. Itu cita-cita atau mengalir saja Mas Nezar? Ya tentu saja saya tidak pernah bercita-cita jadi menteri gitu ya. Tapi menjadi ketua AJI ataupun anggota Dewan Pers sebelumnya, menjadi pemimpin redaksi itu bagian dari plan saya gitu ya. Artinya saya memang merencanakan untuk bisa berbakti atau bekerja di lembaga-lembaga yang kira-kira bisa memajukan profesionalisme jurnalis dan juga industri media gitu. Nah, menjadi menteri kan ataupun wakil menteri gitu, saya kira itu kan bagian dari bisa disebut kepercayaan ya dan amanah yang diberikan oleh presiden, oleh negara gitu ya. Mungkin ada dari kemampuan ataupun interest kita gitu yang kira-kira bisa membantu pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan juga bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat dan juga negara gitu. Ya, saya kira untuk itu kita harus semua siap. Ya, kalau dipanggil oleh bangsa dan negara untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau untuk yang kali ini, dalam jabatan yang kali ini, programnya bagaimana Mas? Apakah ada yang baru di Komdigi ini Mas? Di Komdigi ini, program yang baru, kita sebetulnya melanjutkan yang sudah ada di rencana 5 tahunan ya. Antara lain yang kita berikan perhatian terhadap emerging technologies sekarang. Misalnya seperti artificial intelligence yang kita bicarakan tadi. Lalu juga kita memberikan perhatian terhadap teknologi baru yang muncul yang mempengaruhi konektivitas, misalnya ya, penggunaan satelit, lalu misalnya dengan low Earth orbit satelit gitu ya, yang sekarang menjadi inovasi-inovasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan global ya, dan tentu saja kita harus mencoba memberdayakan kemampuan kita dalam membangun infrastruktur teknologi di dalam negeri sendiri gitu. Nah, ini menjadi satu komitmen, dan di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo pada hari ini kita melihat ada satu fokus ini Mbak Valen ya, bagaimana konektivitas ini bisa menjadi meaningful connectivity gitu, konektivitas yang berdampak. Apalagi saat ini kita kan sedang menyiapkan ya fondasi-fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, 2025 sampai 2029 atau menjelang 2030 adalah pintu gerbang yang sangat penting buat kita. Jadi di situ kita harus bersiap agar 2030 ke 2045 kita bisa memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja ya, sehingga bisa memberikan
value ya buat generasi baru yang muncul di 2030-2045. Kita akan mencoba menjadi 5 negara terbesar dalam soal ekonomi. Dan intinya Komdigi ini sebenarnya hadir ya Mas untuk masyarakat. Untuk banyak persoalan masyarakat sebenarnya ada Komdigi yang akan hadir untuk apapun itu sebenarnya. Nah, bagaimana mau memastikan supaya masyarakat itu tuh sadar dan aware betul kalau kita tuh punya yang namanya kementerian ini dan ada solusi yang akan diberikan. Apalagi masalahnya banyak macam-macam. Ada keamanan siber, betul. Ada judi online yang dekat dengan masyarakat. Bagaimana Mas? Iya, hampir seluruh sisi kehidupan kita saat ini bersentuhan dengan teknologi digital pastinya ya. Dari yang namanya kita menggunakan smartphone ya, kita menggunakan semua piranti teknologi ya. Saya kira itu semua beririsan dengan kementerian ini. Misalnya untuk menggunakan internet ya, itu berarti kita di belakang itu kita harus aware bahwa ada satu infrastruktur teknologi yang sedang berjalan dan itu menjadi urusannya kementerian ini yang kita sebut sekarang Komdigi gitu ya. Jadi komunikasi dan digital gitu. Dan tentu saja bagaimana kita bersama-sama ya berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lalu juga masyarakat bisnis gitu ya yang atau industri yang menopang konektivitas ini bisa bekerja sama untuk membangun sebuah ruang digital yang sehat. Ditutup dengan yang lebih ringan. Pagi-pagi ini Mas Nezar tuh mau menyampaikan apa? Kalau anak muda punya cita-cita, siapa tahu nanti bisa masuk ke dalam kabinet pemerintahan periode selanjutnya, gitu kan? Boleh dong punya cita-cita. Nah, apa tipsnya, triknya supaya bisa jadi seperti Mas Nezar? Bisa jadi wamen, pemirsa. Ya, yang pertama saya kira kita harus punya percaya diri ya. Bahwa kita bisa, bahwa kita mampu gitu. Yang kedua kita harus mempersiapkan diri kita. Selain percaya diri kita, ya mempersiapkan diri ya berarti kita ya memperkaya diri kita dengan pengetahuan, keterampilan gitu ya. Terus yang ketiga kita harus membangun silaturahmi ya atau bangun network dalam bahasa profesional, bangun network. Menjaga kontak kalau di dalam ilmu jurnalisme gitu ya, dan semua itu akan menjadi modal buat kita untuk berjalan ke depan. Dan yang paling penting adalah menjaga trust, menjaga amanah, itu penting sekali. Jadi itu adalah tips dari Mas Nezar supaya bisa punya career path yang bagus, supaya bisa menjadi seorang wakil menteri. Kalau tipsnya dari seorang wamen, memang pemirsa. Kalau begitu, Mas Nezar terima kasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.